Swastiastu, Sarwa Manggala-mastu, Loka Samasta Sukino Bhawantu. Ibu bapak yang sangat saya muliakan, saudara-saudaraku terkasih. Sesungguhnya di antara kehidupan makhluk di muka bumi ini, manusialah yang paling sempurna. Karena manusia memiliki tripermana. Dengan tripermananya lah manusia mampu membuka ruang yang seluas-luasnya dan mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan ini. Sesungguhnya kehidupan kita diwarnai oleh dua sisi yang sangat berseberangan, yang sangat kontradiktif sekali, antara kebahagiaan dan penderitaan, antara pujian dan makian. Akan tetapi saudara-saudaraku, apabila kita mampu memaknai dengan benar, punya kemampuan mengelaborasi dua sisi yang berseberangan ini menjadikan harmoni, sesungguhnya saudara-saudaraku, dua sisi ini adalah tiang penegak kehidupan manusia yang seutuhnya. Demikian pula, kedua sisi ini adalah merupakan bingkai perjalanan kehidupan kita di dalam mencapai jagadita, moksa artam, dan moksa atmanam. Saudara-saudaraku yang terkasih, begitu pula di antara pujian dan cacian, sesungguhnya kedua sisi ini berharap untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sempurna lagi. Kalau kita maknai sebuah pujian, di sana terkandung rangsangan, di sana terkandung dorongan untuk kita menjadi lebih baik lagi, untuk kita menjadi lebih sempurna lagi. Begitu pula saudara-saudaraku di sisi lainnya, hujatan, cacian sesungguhnya adalah warning buat kita, isyarat buat kita untuk berkemampuan mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, berpikir secara cerdas dan cermat, memilah dan memilih hal-hal mana yang mesti kita lakukan dan hal-hal yang mana yang mesti kita tidak lakukan, saudara-saudaraku. Jelas di antara kedua sisi, antara pujian dan cacian, menjadikan kita lebih sempurna dan lebih baik lagi. Oleh karena demikian, saudara-saudaraku, janganlah hendaknya salah di dalam memaknai pujian. Karena kalau kita salah memaknai pujian, saudara-saudaraku, akan menjadi ego kita semakin berkembang, menjadikan kesombongan dan keangkuhan kita semakin menjadi-jadi. Kalau itu yang terjadi, cepat atau lambat saudara-saudaraku, pasti akan ada kemerosotan akhlak. Begitu juga di dalam memaknai cacian, pujian, dan hujatan, kita tidak mesti harus marah, saudara-saudaraku. Tidak mesti harus benci, tidak pula harus dendam. Sesungguhnya, orang bijaksana tidak akan pernah mengkerdilkan dirinya menjadi pribadi pendendam. Orang bijaksana akan selalu sadar bahwasanya kemarahan, kebencian, rasa dendam, itu semuanya adalah merupakan predator-predator bagi kedamaian hati kita. Predator-predator bagi kebahagiaan hidup kita. Itulah makanya orang bijaksana akan selalu membuka pintu hati maaf kepada setiap orang tanpa membutuhkan kehadiran orangnya. Saudara-saudaraku, kemarahan adalah ibarat bara api. Siapa yang memegangnya, tentu pula dia yang kepanasan. Semakin kuat kita berusaha untuk memegangnya, maka semakin melepuhlah tangan ini. Oleh karena demikian, saudara-saudaraku, marilah kita selalu berupaya mempertipis, membersihkan
kerak-kerak kemarahan yang ada di dalam hati kita. Secara gradual, tapi pasti mudah-mudahan suatu saat nanti kita mampu menanggalkan dan meninggalkan segala bentuk kemarahan yang melekat di dalam diri. Saudara-saudaraku, kesadaran dan kesabaran mutlak penting dalam hidup ini. Terlebih lagi, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, yang merupakan musibah kesejahteraan, yang mengganggu tatanan-tatanan perekonomian kita, yang mengganggu tatanan-tatanan sosial kehidupan kita, menjadikan kehidupan ini betul-betul sangat-sangat memprihatinkan saudara-saudaraku. Berat, sungguh terasa sangat berat. Oleh karena demikian, marilah kita sikapi kondisi seperti sekarang ini sebagai medan tempaan buat kita untuk menempa diri kita menjadi lebih tegar, menjadi lebih siap, menjadi lebih cerdas menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di masa-masa yang akan datang. Satu-satunya solving problem di dalam menghadapi situasi seperti ini adalah cinta kasih. Marilah saudara-saudaraku sekalian, kembangkan cinta kasih kita sebagai bentuk pemersatu, mewujudkan rasa aman di dalam keluarga dan di dalam lingkungan kita. Saudara-saudaraku, sebagai insan yang sangat terbatas, marilah tidak pernah melupakan beliau yang tidak terbatas. Mohonlah kepada beliau, semoga Tuhan yang Maha Kasih selalu menyinari pikiran hamba-hambanya dengan benih-benih kebijaksanaan. Semoga beliau yang Maha Agung selalu menyirami semai hati cinta hamba-hambanya dengan air kewelas asihan. Semoga Tuhan yang Maha Agung selalu menyinari di setiap langkah hamba-hambanya dengan butir-butir kebenaran. Sesungguhnya saudara-saudaraku, kasih sayang dalam kebenaran adalah kasih sayang dalam pikiran adalah kebenaran. Sekali lagi saya sampaikan, sebenarnya kasih sayang dalam pikiran adalah kebenaran. Oleh karena demikian, marilah kita kembangkan kasih sayang dalam pikiran kita, sehingga di mana dan kapan saja di dalam berperilaku, berucap, dan berpikir, selalulah kita mengedepankan nilai-nilai kebenaran, sehingga tujuan hidup yang sesungguhnya kita dapat capai moksa artam jagat dita yasa iti dharma. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya kalau kita renungkan, kebutuhan hidup kita ini tidaklah terlalu banyak. Justru yang terlalu banyak adalah keinginan-keinginan kita, saudara-saudaraku. Inilah yang sering memasung kita. Inilah yang sering memaksa kita, sehingga kita berbuat, berperilaku di luar batas kemampuan kita. Oleh karena demikian, marilah syukuri hidup ini. Bagi orang yang bersyukur, sekecil apapun akan selalu terasa cukup. Saudara-saudaraku, setelah tadi saya sampaikan, cinta kasih dalam pikiran adalah kebenaran itu sendiri. Sekarang akan saya sampaikan cinta kasih dalam perilaku. Sesungguhnya cinta kasih dalam perilaku adalah kebajikan. Kebajikan adalah suatu usaha, suatu action untuk menjadikan orang lain berbahagia. Kebahagiaan yang sesungguhnya, saudara-saudaraku, apabila kita merasakan bahagia setelah kita mampu membahagiakan orang lain. Oleh karena demikian, saudara-saudaraku, marilah jangan berhenti
berbuat kebajikan di mana dan kapan saja. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, nilai-nilai kebajikan kita itu akan dicatat oleh Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Menatap sebagai tabungan kebajikan. Sebagai makhluk sosial, tentu saja saudara-saudaraku, kita tidak bisa hidup dalam kesendirian. Kita akan selalu membutuhkan kehadiran orang lain di sisi kita. Next time, siapa tahu kita punya problem, kita punya masalah yang sudah barang tentu membutuhkan kehadiran orang lain. Pada saat itulah saudara-saudaraku, Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Menatap, sekali lagi saya sampaikan, akan mengetuk pintu hati saudara-saudara kita untuk datang membantu kita, untuk datang mengulurkan tangan kepada kita, sehingga permasalahan, problem yang kita hadapi menjadi terselesaikan secara tuntas. Sesungguhnya secara kasat mata, kita dibantu oleh beliau-beliau yang datang membantu kita. Sangat manusiawi sekali kalau kita mengucapkan terima kasih kepada beliau. Akan tetapi sesungguhnya saudara-saudaraku, kalau kita mampu menelisik lebih dalam lagi, kita telah terbantu oleh kebajikan yang kita lakukan, yang dicairkan oleh Tuhan yang Maha Esa melalui pintu hati saudara-saudara kita yang datang membantu kita, yang datang mengulurkan tangan kepada kita. Oleh karena demikian saudara-saudaraku, janganlah pernah berhenti, jangan pula merasa bosan. Lakukanlah kebajikan di mana di setiap saat ada kesempatan untuk menanam benih-benih kebajikan itu. Sebagai ilustrasi kecil saya sampaikan, suatu saat apabila Anda melihat seorang nenek yang kelihatan kebingungan untuk menyeberang jalan karena saking padatnya arus lalu lintas, pada saat itu ringankanlah tangan Anda, seberangkanlah nenek kita sampai di tujuan dengan selamat. Itu karma baik yang luar biasa, itu kebajikan yang luar biasa. Memang kebajikan ini bisa dilakukan dengan banyak hal, bisa saja dengan materi, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga. Tetapi kesemuanya itu akan memiliki suatu nilai yang sama apabila dilakukan oleh ketulusan hati yang terlahir dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau saya umpamakan, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ibarat biji pohon beringin yang sangat kecil saudara-saudaraku. Suatu saat tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang sangat besar, menjadi pohon kebajikan buat anak cucu kita berlindung di bawahnya, buat saudara-saudara kita bernaung di bawahnya saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang terkasih, ibu bapak yang sangat aku muliakan, kebajikan yang kita lakukan, kalau saya ibaratkan, tidak lebih dan tidak kurang, ibarat bagaikan sumber air yang tidak pernah kering, yang tidak pernah kering saudara-saudaraku, yang akan mengalir sampai ke anak cucu kita. Itulah di dalam kehidupan kita ini dinamakan ya seperti seorang ibu dan seorang bapak kepada generasi-generasinya. Oleh karena demikian, sekali lagi saudara-saudaraku, jangan pula pernah berhenti, jangan merasa bosan untuk berbuat kebajikan. Selamat melaksanakan kebajikan kita bersama-sama demi kedamaian dunia ini. Saudara-saudaraku, setelah tadi saya menyampaikan, cinta kasih dalam pikiran adalah kebenaran, cinta kasih dalam perilaku adalah kebajikan. Sekarang saatnya saya akan menyampaikan cinta kasih di dalam ucapan. Sesungguhnya cinta kasih di dalam ucapan tidak pernah adanya kekerasan. Ucapan yang mencaci maki, ucapan yang menghujat, ucapan yang menghakimi,
ucapan yang menistakan orang lain, saudara-saudaraku. Karena itu tidak ubahnya. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang pedas, bagaikan anak panah yang tajam. Apa nih kang ujara halu, ton pakilawan ru, saka tempukan sasongkabni juga lare resep ring hati. Karena sesungguhnya saudara-saudaraku, kata-kata yang kasar itu tidak ubahnya bagaikan anak panah yang mampu melukai, menusuk, merobek hingga meresap ke dalam hati. Wan keneng pangan turu ikang wang raine wengi. Sehingga karena kegelisahan hati tidak bisa orang tidur siang dan malam. Tidak ada lagi nafsu untuk makan. Begitulah kata-kata yang kasar, saudara-saudaraku. Sangat menyakitkan siapa yang mendengarkannya. Oleh karena demikian, saudara-saudaraku terkasih, marilah kita selalu berupaya untuk bertutur kata yang sopan, yang santun. Marilah kita selalu berupaya di dalam tutur kita itu menjadi penghiburan yang selalu menyejukkan hati pendengarnya, yang selalu mengedukasi para pendengarnya. Oleh karena demikian, kata-kata yang sempurna yang Anda lontarkan akan menjadikan Anda hidup di hati setiap orang. Sekali lagi, kata-kata yang indah yang Anda lontarkan akan hidup di hati setiap orang yang mendengarnya. Tanda-tanda bahwa kita hidup di hati setiap orang, saudara-saudaraku, apabila kehadiran kita selalu ditunggu-tunggu. Begitu pula kepergian kita selalu dirindukan. Itulah tanda-tanda bahwa kita telah hidup di hati saudara-saudara kita. Saya akan mensitir 2 bait kekawin yang ada di Niti Sastra. Wah, sita nimitan mana mau duka. Wah, sita juga nimitan mana mau suka. Sesungguhnya saudara-saudaraku, kata-katalah yang menyebabkan Anda merasa bersedih, Anda mengalami kedukaan. Begitu pula, kata-katalah saudara-saudaraku yang menyebabkan kita merasa bahagia, kita merasa sukacita. Oleh karena demikian, sekali lagi, marilah bertutur kata yang selalu menghormati orang lain, karena kerendahan diri bagi seseorang adalah kemuliaan. Ibarat seorang peloncat tinggi, tidak mungkin dia berdiri tegak akan memiliki loncatan yang sempurna. Seorang peloncat yang bagus akan selalu mengawali dengan kerendahan dirinya, merendahkan dirinya, sehingga memiliki loncatan yang sangat-sangat sempurna, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang tercinta, kiranya sampai di sini perjumpaan kita. Akan saya akhiri dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu bapak yang saya muliakan, di hati saudara-saudaraku terkasih. Om samani wa akuti, samana herdayani wa, samano mastu yatawa susah hasati. Semoga kita selalu satu dalam pikiran, satu dalam hati, dan selalu bersama di dalam tujuan membangun masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. Om Santi, 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 Om.